Tuhan. Ya, sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu lu yo. Iya. Dari atas saya bisa kelihatan semua ya Bapak Ibu ya. Yang mulai ngeces ya, mulai ngiler ya. Saya harap jangan loh ya. Saya khotbah singkat aja. Kita bisa mendengarkan firman dan satu nilai yang saya mau tambahkan, yang saya juga ajar di Malang, kalau tidak ada kepentingan, tidak ada darurat, kalau bisa jangan main HP waktu mendengarkan firman ya. Ojo Instagraman, TikTokan ya, WA-an, kecuali kalau darurat ya silakan, atau kalau Anda mencatat dari HP boleh. Karena ada pertanyaan, Pak Yoel, saya tahu orang ini sering ke gereja Pak, bahkan pagi sampai malam di gereja, tapi kok suka nipu Pak. Saya mau bilang, yang terpenting itu bukan rajin ke gerejanya, yang terpenting itu melakukan firman Tuhan. Banyak orang Kristen cuman rajin ke gereja, tapi gak melakukan firman. Akhirnya ya itu, aku lo ndelok iki pelayanan tapi kok nipu, aku ndelok iki pelayanan tapi kok hidupnya kok begitu, karena gak melakukan firman. Nah hari ini saya rindu jemaat Tuhan yang ada di Blitar, bukan hanya pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masuk di bulan November, tema besarnya adalah mengalami pribadi Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu yang membuat kita kuat. Semakin ke sini, saya percaya Tuhan akan membela orang-orang yang benar. Amin. Jadi kita gak perlu bela diri kita. Mau kita difitnah, mau kita dijahati orang, mau dicaci maki. Kalau kita orang benar, Tuhan pasti bela kita. Tapi kalau kita gak benar, ya kita yang harus belajar, harus introspeksi diri. Ada satu fitnaan yang saya pernah dengar dan itu keji tentang keluarga saya. Maksudnya keluarga kecil saya ya, istri saya dan anak saya. Ketika saya dengar langsung ada fitnaan seperti ini. Itu loh, Yoel Sianto itu loh, hamil duluan itu. Wih. Tuhan yang tahu dan bisa dihitung kok. Dan semua saya pertanggungjawabkan dengan Tuhan. Kok bisa mulutnya entenge ngomong, iku lu hamil duluan. Wih. Saya pikir memang fitnah itu kejam ya. Tapi kalau fitness, kejim. Nah, ya. Kalau ada orang mau fitnah Anda, boleh. Tetapi saya masih percaya, orang benar pasti dibela Tuhan. Kebenaran itu pasti akan memerdekakan. Dan kebenaran itu akan timbul dengan sendirinya. Terserah orang mau nuduh apa, terserah orang mau fitnah apa. Saya masih percaya Tuhan membela orang benar. Nah terkait tadi saya sampaikan penting ya, saya diskusi juga dengan Bapak Gembala, supaya gereja itu menjadi tempat untuk menyatakan kebenaran. Nah satu hal yang saya perlu sampaikan tentang pernikahan, karena ini penting, saya melihat ada anak-anak muda yang mungkin belum menikah. Ya, saya perlu sampaikan, titiknya itu di pernikahan, bukan tunangan. Kadang-kadang ada yang sudah tunangan, DP duluan. Ya. Cukup rumah yang di DP. Ya. Tunangan gak bisa DP, apa maksudnya DP? Hamidun, apa Hamidun? Hamil duluan. Karena ajaran dunia, ya ini yang kita harus tahu. Apa ajaran dunia? Cium-cium boleh, peluk-peluk boleh, tapi yang satu itu. Apa satu itu? Nah itu. Dunia ngajarkan gak apa-apa cium-cium, peluk-peluk boleh, tapi yang satu itu tidak boleh. Itu kata dunia. Kalau firman Tuhan dengan jelas katakan jangan berzina. Oleh sebab itu apa konsekuensinya? Kalau tunangan sudah hamidun, apa konsekuensinya? Saya jelaskan, gereja tidak bisa memberkati. Terus bagaimana Pak? Cuman diteguhkan namanya. Kenapa? Ya karena segelnya sudah dibuka duluan sebelum waktunya. Ini menjadi penting, karena kalau enggak, orang sembarangan, oh enggak apa-apa kok nanti Masya Hamidun pasti diberkati. Oh enggak bisa sekarang. Anda ada konsekuensi, Anda melakukan Hamidun, tidak bisa diberkati. Bisanya diteguhkan dan itu enggak bisa di gereja, di rumah atau di tempat lain. Sehingga apa? Jemaat akan menghargai betul yang namanya kebenaran. Ya, terus yang kedua apa? Gereja di Malang kita sudah menyatakan statement, tidak lagi menikahkan cerai hidup. Sesama cerai hidup tidak bisa dinikahkan. Loh terus bagaimana Pak kalau mau nikah? Misalnya sudah cerai nih, gimana kalau mau nikah? Tunggu pasangannya mati dulu.
Iya. Karena janji pernikahan apa? Hanya maut yang iya. Dan cerai mati kalau nikah lagi tidak diberkati tapi diteguhkan, tidak di gereja tapi bisa di rumah dan di tempat lain. Loh Pak, tapi supaya nggak dosa daripada, mohon maaf, kohabitasi. Anda tahu kohabitasi kumpul titik-titik itu, ya? Loh, jawaban saya, ya kalau bukan sah, bukan pasangan, dia jangan tinggal serumah, kan begitu toh. Dari mimbar ini saya menyampaikan kebenaran. Ini penting. Kenapa? Kalau tidak, kebenaran akan dipermainkan dan diputarbalikkan. Sekali lagi, saya percaya Tuhan akan membela orang-orang yang benar. Amin. Kebenaran firman Tuhan itu yang kita harus pegang. Nah, ketika kita mau megang kebenaran, maka kita akan mengalami pribadi Tuhan. Mari sama-sama kita lihat sebuah kisah dari orang yang namanya Ayub. Dari orang yang namanya Ayub, ya. Bagaimana di Alkitab dikatakan di Ayub 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Saya ceritakan singkat karena panjang sekali, pasalnya ada 42 pasal. Dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dicatat di situ apa? Dia orang saleh. Luar biasa dia. Saleh. Ya, berarti dia tipikal dengan kepribadian yang baik. Kedua, dia jujur. Selain jujur apa? Takut akan Allah. Selain itu apa? Menjauhi kejahatan. Jadi semua yang baik dan benar dia lakukan. Terus yang kedua, kepribadiannya baik, keluarganya baik. Punya anak laki-laki ada 7 dan punya anak perempuan ada 3. Ayat yang ketiga, pribadi baik, keluarga baik, hartanya melimpah. Coba dilihat. Memiliki 7.000 ekor kambing domba. Zaman dulu harta itu bersifat kambing, domba, unta, ya, emas, perhiasan, dan jumlah yang sangat besar. Sehingga dikatakan dia adalah orang yang terkaya. Wow. Kitab Ayub adalah kitab yang ditulis tertua, kitab tertua. Kejadian, bilangan, ulangan itu ditulis oleh Musa, oleh ilham daripada Roh Allah. Nah, Ayub dikatakan orang yang terkaya. Kurang apa coba? Kepribadian bagus, keluarga baik, harta melimpah. Nah, ada yang namanya setan. Ini ada pertanyaan ya, loh Pak, setan kok nggak diselamatkan tapi manusia kok diselamatkan? Nah, saya jawab, apa bedanya setan dengan manusia? Setan atau iblis itu sebelumnya adalah malaikat. Malaikat yang sombong dan kepengen menyamai Allah. Salah satu sifat setan itu sombong. Jadi kalau saudara punya teman yang sombong, berarti teman Anda yang bilang, bukan saya ya. Salah satu sifat setan itu sombong. Dia merasa dia bisa seperti Allah. Akhirnya ketika dia memberontak, sepertiga malaikat di sorga dibuang ke dunia, dihempaskan. Bss. Jadilah disebut namanya iblis, setan, demit, nah itulah, dan semuanya. Dibuanglah ke dunia. Nah, ketika dibuang ke dunia, dia keliling, ya kan? Dia lihat Ayub. Nah, kenapa setan kok nggak diselamatkan, tapi manusia diselamatkan? Kalau manusia jatuh dalam dosa karena dihasut oleh setan. Sedangkan setan jatuh dalam dosa karena keinginan dia untuk dia sombong. Jadi yang satu penghasut, yang satu dihasut. Jadi manusia itu korban. Kalau setan itu tersangka. Makanya kenapa manusia diselamatkan. Bagaimana manusia itu jatuh? Ibu-ibu perhatikan. Anda mudah jatuh melalui telinga. Wih, cantiknya hari ini. Langsung berbunga-bunga, kepalanya gede sampai gak iso digowo ya. Kalah lewat telinga. Bu, beli barang piro? 5.000. Loh, mestinya di toko sebelah 4.900. Oh, itu getune sak minggu itu. Padahal selisih 100 repis, ya toh. Di toko itu diskon besar-besaran, padahal trik marketing. Harganya memang 50.000, tapi dibikin diskon 70%. Wah, padahal aslinya 50.000. Tapi kita kan kena marketingnya, kena promosinya kan. Sehingga kita, oh ya murah tuh 50.000, padahal harga asli 50.000. Ya kan? Nah, kenapa Hawa bisa jatuh? Karena dihasut oleh setan. Makano buah itu loh, pengetahuan baik dan jahat. Ya kan? Makano. Nah, terus dikatakan dia bilang apa? Menurut firman Tuhan,
kalau makan buah itu aku bisa mati. Loh, padahal dia sudah bilang firman kan? Dia mengatakan firman, tapi salahnya Hawa nggak melakukan firman. Sama setan dibilang, nggak apa-apa makan, nggak kira mati kok. Betulan, coba aja. Diambil dimakan. Mati nggak Hawa? Enggak. Fisiknya nggak mati, rohaninya mati. Kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga upah dosa ialah maut. Akhirnya Hawa datang sama suaminya. Nah, bapak-bapak mesti hati-hati. Orang yang kuat, pria yang kuat, di baliknya ada wanita yang baik, wanita yang benar. Karena istrinya datang, tik tak tik tak tik tak gitu. Dam gitu ya. Buah ini enak dam. Wah, wih itu kan dosa. Gitu ya. Suka apa-apa makan aja. Dimakan, krenyes. Tuhan tanya, Adam, Hawa di mana? Tanyanya apa? Jawabnya apa? Kami telanjang Tuhan. Loh. Padahal sebelumnya wis telanjang. Tapi karena kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa ialah maut. Mereka dibuang dari Taman Eden. Itulah jawabannya kenapa Yesus harus turun ke dunia. Tuhan yang menjadi manusia. Supaya apa? Manusia yang berdosa itu ditebus dosanya. Karena manusia harus ganti manusia. Gak bisa manusia tebus dirinya sendiri. Gak bisa manusia itu sempurna dengan dirinya, gak bisa. Kita butuh Yesus, kita butuh Tuhan. Supaya kita beroleh hidup yang kekal, kita beroleh sorga. Kenapa kita percaya Yesus? Kenapa kita jadi orang Kristen? Kenapa kita disebut Kristiani? Karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Loh Pak, tapi di Alkitab kan ditulis dia cuma utusan Pak. Loh, makna utusan artinya apa? Dia merendahkan dirinya, dia Tuhan yang mau direndahkan, dia Tuhan yang mau mengosongkan dirinya di sorga, turun ke dunia. Menjadi serupa dengan manusia, dia punya daging, dia bisa merasakan ketakutan, dia bisa merasakan lapar. Dia lakukan itu semua karena apa? Karena kasih. Harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang binasa, tapi dia mau gantikan kita. Amin. Ya, harusnya kita yang disalib, tapi dia mau gantikan kita karena baiknya Tuhan. Anda harus mengalami pribadi Tuhan. Nah, singkat cerita, ketika setan itu ngelihat, ya, salah satu setan itu Lucifer. Jadi Lucifer itu setan atau iblis, tapi setan atau iblis bukan hanya Lucifer. Nah, setan melihat, wah Ayub ini orang yang baik, ya, saleh. Akhirnya dia kepingin nyobai Ayub. Dia datang sama Tuhan, dia menghadap Tuhan. Aku melihat ada hambamu yang setia, boleh enggak saya cobai, kira-kira begitu ya. Nah, kita perlu tahu ada ujian, tantangan, dan cobaan. Kalau ujian itu dari Tuhan, supaya kita naik kelas, supaya kita promosi hidupnya, supaya kita mengalami satu pembaharuan. Kalau tantangan itu alamiah, contoh, kalau SMP naik SMA, SMA atau SMK, SMA mau kuliah atau mau kerja, setelah kerja mau nikah sama siapa, setelah nikah sama siapa mau punya anak berapa, setelah punya anak berapa mau mantunya siapa, besannya siapa, itu tantangan. Jadi alami, natur alami. Tapi ada yang namanya cobaan. Kalau cobaan itu dari setan, itu yang membuat kita jatuh. Contoh, di jalan ngelihat ada uang segepok gitu, besar. Itu kan bukan punya kita. Tapi dalam hati, gak apa-apa ambil aja, nanti persepuluhannya berikan ke gereja lah ini. Bahaya ini. Loh gak bahaya, tak ya bahaya. Setan akan memanipulasi pikiran kita. Gak apa-apa, bohong sekali. Kan hari Minggu gereja, nanti minta ampun di gereja. Sabtunya jedut, minggunya haleluya, haleluya. Seninnya haleluya. Sadar nggak sadar ya, Senin ke Minggu lama, Minggu ke Senin cuman kaca sehari. Aneh ya, Senin ke Minggu lama, jadi Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu ke Senin, langsung Senin ya. Aneh ya, bisa di luar pikiran kita seperti itu ya. Nah, cobaan itu dari iblis. Nah, ketika Ayub dicobai, ya, Ayub dicobai, apa yang dia alami? Dia kena kusta, sakit. Kusta itu dianggap kutukan, Bapak Ibu, zaman itu. Gak ada yang mau mendekat. Oh ini terkutuk ini. Terus yang kedua apa? Jadi miskin, hartanya hilang, habis. Terus apa lagi? Ditinggal keluarga, gak ada yang mau terima lagi. Tapi puji Tuhan dia punya teman-teman, ada yang teman yang baik, ada teman yang gak baik. Bapak Ibu, sahabat sejati itu akan muncul waktu titik terendah saudara. Titik terendah Bapak Ibu saudara. Ya. Kalau masih ada uang, ada uang, abang sayang. Gak ada uang, abang melayang atau ditendang. Di titik terendah. Siapakah yang ada di titik terendah hidup kita?
Ya Yesus, manusia tidak bisa nolong kita. Sekuat-kuatnya manusia, tetap gak bisa nolong kita. Ada kalanya, oh iya ya, cuman Tuhan yang bisa nolong. Anda harus ngalami. Nanti saya akan bagikan beberapa kesaksian-kesaksian, supaya saudara dikuatkan. Jangan cuman mendengar, tapi Anda harus ngalami. Suatu kali saya ketemu dengan sepupu saya. Sepupu saya sudah sekitar 7-8 tahun, belum punya anak. Ketika bertemu dengan saya tahun lalu, sharing-sharing, karena waktu itu saya sudah punya anak, usia 6 bulan waktu itu Oel ya. Terus kita ngobrol, ya apa, ya ini agak susah ini, sudah pakai segala metode dicoba gitu ya. Terus setelah ngobrol-ngobrol, yuk kita doa bareng. Tahu saudara, apa yang terjadi? Minggu lalu, saya terima sebuah bingkisan. Tahukah bingkisannya apa? Bingkisan tulisan bahwa anaknya sudah lahir. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dokter mau bilang, susah bu punya anak, mustahil bu punya anak. Tapi kalau Tuhan buka, siapa yang bisa nutup? Kalau Tuhan nutup, siapa yang bisa buka? Ada lagi pasangan suami istri. Bulan Mei saya ngadakan doa khusus siapa yang mau keturunan. Yang kepingin punya anak, yang susah punya anak. Saya doakan. Tiba-tiba kemarin bulan September saya didatangi pasangan suami istri. Pak, ingat saya nggak? Ingat kami nggak Pak? Siapa ya? Kadang-kadang saya lupa karena ketemu banyak orang, saya nggak hafal. Siapa ya? Saya bulan Mei datang Pak, waktu Bapak doakan khusus untuk yang mau punya keturunan. Suami saya diomongin dokter, mohon maaf kurang subur atau susah untuk punya anak. Sedangkan saya ada kista di kandungan saya. Terus waktu bulan Mei Pak, didoakan bulan Juni Pak. Tahu Pak apa yang terjadi Pak? Saya hamil. Dan ini 2 bulan kehamilan saya. Berarti kalau bulan ini sudah masuk 3 bulan. Dan saya percaya kalau Tuhan membuka tidak ada yang menutup. Kalau Tuhan menutup tidak ada yang bisa membuka. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi apa yang Anda rasa sukar, datang kepada Tuhan. Dia bisa jadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang mustahil menjadi mungkin. Jangan cuma denger toh, iku loh ibu sebelah iku loh, bapak sebelah. Akhirnya garai ngiri ya toh. Garai apa? Iren-irenan. Jangan. Saudara harus fokus pada hidup saudara. Kalau tetangga Anda mungkin, kok ganti mobil baru iki? Loh kok iki baru iki? Ngapain ngurusin tetangga? Kita terlalu sibuk ngurusin orang lain sampai lupa ngurusin diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk mikirin orang lain sampai gak mikirin diri kita sendiri. Hari ini engkau harus ngalami Tuhan. Engkau harus mengalami supaya apa? Anda gak usah lagi fokus sebelah, fokus kanan, fokus kiri. Anda harus ngalami. Ya. Terus ada lagi bapak-bapak, tangannya gak bisa buka. Jadi kayak gini ya, saya gak tahu kenapa kendalanya. Waktu ibadah mujizat di Malang. Selesai ibadah, bapak itu datang ke saya, Pak Yoel. Loh ada apa Pak? Namanya Pak Sugeng. Dia perkes tangan saya, diperkes. Loh ada apa Pak? Pak tadi saya datang tangan saya gak bisa buka Pak. Setelah ibadah mujizat, bisa buka, bisa tutup, bisa buka, bisa tutup. Dia perkes tangan saya itu saya bilang, siapa yang nyembuhkan Pak? Dia bilang, Tuhan Yesus yang nyembuhkan. Dia sedikit terharu, matanya mau menangis, ayo Pak kita doa sama-sama. Waktu doa tangan saya diperkes, saya doa Pak, Tuhan Yesus sembuhkan Bapak, lebih lagi sehat, sempurna semuanya. Nangis dia. Dan hari ini puji Tuhan, tangannya bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya masih percaya, yang mustahil menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah pertanyaannya, Anda sudah hidup benar belum? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan saya mau berhasil, tapi nipu, gak bisa. Gak mungkin. Kalau hari ini, saudara bisa kaya karena menipu. Saya berhenti jadi pendeta, saya jadi penipu aja. Saya buka seminar kaya dengan cara menipu. Wah. Gak mungkin. Orang korupsi pasti ketangkep, orang nipu pasti ketahuan. Tapi orang benar pasti dibela Tuhan. Amin. Maka jadilah orang benar. Mulai belajar melakukan firman, mengampuni, mengasihi. Tadi saya cerita, saya difitnah, itu kecil loh fitnahan itu loh. Saya dengar sendiri. Ih, cek entengi lambini, ya. Cek guampangi le ngomong. Justru kalau ada orang gak seneng, tambah sengaja dikompor. Biarin, Bapak Ibu, biarkan.
Saya percaya Tuhan masih membela orang-orang yang benar. Sehingga kita akan di satu titik, nggak usah bela diri deh, Tuhan yang bela kita. Kalau Tuhan bela kita, siapa dapat lawan kita? Kalau Tuhan bela kita, kita menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Ya. Nah, kembali ke Ayub. Ketika Ayub jatuh, kusta, miskin, ditinggal keluarga. Kalau Bapak Ibu Saudara baca satu pasal penuh, satu kitab penuh, di situ Ayub sempat ngeluh sama Tuhan. Tuhan, saya sudah setia loh Tuhan, kok begini saya alami. Sampai di satu titik terbukalah matanya. Kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Ayub 42, ayat yang ke-1 sampai yang ke-5, dan ini menjadi perenungan kita. Ini pasal terakhir dari kitab Ayub. Dikatakan apa? Maka jawab Ayub kepada Tuhan, ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kalau gagal itu bukan rencana Tuhan. Kalau gagal itu rencana saudara. Sudah diinfo dari mimbar. Rek, sing nom-nom, ojo pacaran beda iman lo yo. Gak apa-apa kan penginjilan. Wah, gak nginjil, kintil lagi ri. Katut lagi ri. Saya tidak henti-hentinya menyampaikan di mimbar. Kebenaran demi kebenaran. Makanya tadi saya di awal sampaikan tentang kesakralan dari pernikahan. Karena apa? Tuhan mendesain manusia, Adam dan Hawa. Tuhan mendesain manusia adalah mempelai Kristus. Di mana Tuhan Yesus adalah mempelai pria yang siap menjemput kita pada kedatangan yang kedua kali. Jadi ini penting Bapak Ibu. Sehingga gereja Betani Yustoya tidak mengenal perceraian. Jadi harus setia sampai maut yang memisahkan. Ya. Pak gimana Pak? Kan nanti saya lanjutkan ya. Pak gimana ya? Kalau misalnya saya kan ini, pasangan saya ini. Ya, kalau kami ya sebagai hamba-hamba Tuhan, kami akan tanya, pasangan yang lama masih ada enggak? Masih. Sudah menikah belum? Belum. Yuk rujuk aja kembali ke yang lama. Terus misal ditanya, loh Pak, tapi yang lama sudah menikah lagi gimana? Ya tadi sudah saya jawab di awal, nunggu mati. Jadi doanya Tuhan, panggillah dia Tuhan, Anda yang dipanggil nanti. Nah, wis timbangan repot di dunia, wis tak panggil aja nang surga. Ya. Jadi rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Tapi Pak Yoel, saya tahu ada orang baik tapi kok matinya cepat, sedangkan dia jahat gak mati-mati Pak. Saya mau bilang, kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Yang pasti surga keselamatan hanya di dalam Yesus, tidak ada yang di lainnya. Saya mau kasih sebuah cerita, ini bisa menjadi pembelajaran buat jemaat di tempat ini. Dan saya juga sampaikan di jemaat di Malang. Suatu kali saya menolong seseorang. Seseorang ini adalah pedagang makanan. Dia bukan orang gereja, dia bukan orang Kristen. Dia datang di depan rumah saya dan saya tergerak untuk nolong dia. Bagaimana cara saya menolong? Saya tawarkan dia ke gereja untuk dibeli dagangannya. Jadi kalau di Malang, dan saya percaya di Blitar juga melaksanakan konsumsi biasanya pesen ke jemaat. Jadi ya saling memberkati ya. Nah kasusnya ini bapak ini ya, saya melihat seorang bapak ini, saya mau menolong dia. Tiba-tiba suatu kali kita pesen untuk tanggal sekian, dia pesen, dia udah kirim sebelumnya. Jadi misalnya kita pesen tanggal 10, tanggal 3 dia sudah kirim. Saya tahu, ini mau ngakal ini, mau bujuk ini orang ini. Karena apa? Mungkin lagi ngejar omset, ya kan? Ya namanya gereja penuh kasih, wis pasti ya wis dibayar. Walaupun sekitar 600-700 ribu kita bayar waktu itu. Ya akhirnya dibagi-bagi, gimana lagi, udah makannya udah jadi kok. Dia mencoba untuk tidak jujur, dia mencoba untuk tidak baik. Tahukah saudara apa yang terjadi? Dia kan nggak jujurnya sama keuangan gereja ya. Hari Senin kena stroke. Hari Selasa mati Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, Pak Yoel, saya tahu di gereja ada orang yang suka nipu, ada orang yang suka makan uang orang. Kok nggak mati-mati Pak? Pertanyaan. Saya mau bilang, kita hidup di era yang namanya sekarang, untuk orang-orang percaya ada namanya kasih karunia. Saudara seakan-akan nipu, kok nggak mati-mati. Saudara seakan-akan jahat, tapi kok nggak mati-mati. Malah orang baik mati malah. Saya kenal dia, baik. Kok cepat sekali ya Tuhan panggil. Kita nggak pernah tahu.
Tuhan bisa panggil karena mungkin tugasnya sudah selesai, mungkin waktunya sudah selesai, kita nggak pernah tahu, itu misteri Tuhan. Nah sekarang, Pak, Anania Safira Pak, bujuk, katanya disetorkan 100, tapi 50 yang disetorkan. Ananias ngeblak, Safira ngeblak. Tapi kok zaman sekarang kok nggak begitu Pak ya? Ya saya katakan, karena hidup pada zaman kasih karunia. Terus gimana Pak? Artinya kasih karunia, Tuhan nunggu orang itu, Tuhan nunggu oknum itu untuk apa? Bertobat. Bertobat. Jadi orang-orang yang saudara lihat ya, aduh cek jahat ya, tapi kok seure Pak ya. Tuhan nunggu dia bertobat. Tugas kita apa? Menegur supaya dia bertobat. Firman Tuhan katakan, kalau engkau tahu itu baik tapi engkau tidak lakukan, engkau juga berdosa loh. Itu ada di Alkitab dikatakan. Jadi hari ini kasih, itu bukan berarti membolehkan orang, ya nggak apa-apa, nggak usah ditegur, kasih, salah. Justru kasih itu artinya kalau salah ditegur supaya benar. Kasih itu justru dibilangin supaya tahu salahnya. Supaya kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai sudah dikasih waktu sama Tuhan, waktunya habis, Tuhan panggil. Dan dipanggil dalam keadaan nggak percaya Yesus lagi. Saudara, ini menjadi teguran yang keras buat kita semua. Kalau kita lihat orang jahat di sebelah, mungkin nipu tapi kok tambah sogei, nggak usah iri. Anda nggak tahu dia mungkin sedang menuju ke jurang. Justru Anda ingatkan, ojo makan uang panas, ojo makan uang haram. Nikmat dunia itu sesaat. Tetapi saya mau katakan, rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Yang gagal itu rencana manusia, rencana daging ini yang gagal. Ya. Jadi apa kuncinya umur panjang Bapak Ibu? Jadi orang jahat. Enggak ya. Ya kuncinya panjang umur, mengasihi Tuhan, hormat ke orang tua, itu firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu maka panjang umurmu di bumi. Ya. Lanjut ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan apa? Firman-Mu, siapakah yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayat yang keempat. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Dan ayat yang kelima menjadi penting buat kita semua. Dahulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu harus ngalami Tuhan. Jangan cuma denger toh. Aku berhasil. Anda mesti, Tuhan, saya pasti berhasil. Saya pasti beruntung. Saya pasti diberkati Tuhan. Saya pasti bisa gitu. Ojo katai. Dengerno. Anda harus ngalami. Saya tutup dengan beberapa kesaksian. Dalam beberapa waktu saya melayani pengusiran dan pelepasan. Orang-orang yang kerasukan, jimat, juga yang katanya ada pelindungnya begitu. Ketika kita mengalami kuasa Tuhan, kita semakin percaya bahwa cuma nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus yang bisa mengusir setan. Beberapa waktu lalu, minggu lalu tepatnya, saya datang ke suatu tempat ya. Di situ ada seseorang. Orang ini bukan orang Kristen, bukan orang gereja. Dia orang dunia. Dia punya 2 jimat. Jimatnya dibungkus pakai kain yang untuk mayat itu ya, dibungkus. Wah. Terus dia bilang ada pelindungnya, yaitu pelindungnya mbah-mbah katanya begitu. Ya. Oke. Saya datang dengan tim, ada Pak Jusman, ada Pak Tri Hartono. Saya bilang, boleh didoakan enggak? Saya bilang begitu. Oh iya boleh, saya doakan secara Kristiani ya. Ya boleh. Oke, kita taruh dia di tengah duduk. Kita nyanyi haleluya, 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 haleluya. Kita nyembah kan, dia guyu, dia ngeliat, dipikir kita guyonan. Gabut lah lek bahasa sekarang. Ada impresi Roh Kudus, saya datang, berdiri, saya bilang. Nah, dia berdiri. Biasanya kalau di gereja-gereja Pantai Costa Karismatik kita kan ada altar call ya, maju ke depan, kita tumpang tangan, bisa ada reba, manifestasi. Ini orang gak ke gereja loh, bukan orang Kristen loh. Saya tumpang tangan, geblak Bapak Ibu. Blek. Ditengada oleh Ibu Jusman, terus habis itu mulai, gitu ya.
takut Pak, di situ ada mbah-mbah, di situ ada mbok-mbok, di situ ada anak kecil. Di situ ada mbah-mbah, di situ ada mbok-mbok, di situ ada anak kecil. Dia bilang gitu. Ayo kita doa, ayo ikuti saya doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Gak mau dia, mulutnya kayak ketahan. Kayak gitu. Saya tidak tahu apa karena itu pekerjaan setan atau karena gengsi, karena bukan orang gereja. Mulai meraung-raung, nangis jerit gitu ya. Terus mohon maaf sampai muntah-muntah juga. Ya. Karena kita pikir ada benda yang di dalamnya yang mau dikeluarkan. Akhirnya singkat cerita, kita doa, tumpang tangan. Saya minta tolong berdiri karena saya mau doakan, mau saya lepaskan. Tiba-tiba Bapak Ibu waktu berdiri, langsung matanya mendelik gitu. Kayak gitu. Pegang tongkat. Dia mendelik ke saya, dia ketawa ketiwi gitu ya. Saya juga ketawa ketiwi juga. Saya cuma ketawa, lapo setan, maksudnya setan ya. Lapo setan, saya bilang. Saya tahu kamu akan kalah kok. Kamu buang-buang waktu aja. Dia hihi. Mata anak itu menangis tapi dia nggak bisa tahan karena dia kan sedang dirasuk. Kita doa dalam nama Yesus Kristus. Keluar, ganti, joget, nari-nari. Waktu joget, saya mau katakan ya Bapak Ibu Saudara, ada Yesus dalam hidupmu, setan gak bisa nyentuh. Dia mau coba cakar saya, gak bisa, kayak ketahan gini. Ada saksinya, banyak yang melihat waktu itu, gak bisa. Ayo coba pukulin aku, cakaran aku ayo. Gak bisa dia kayak ketahan. Langsung dalam nama Yesus. Yang terakhir, ketiga, mbok-mbok. Ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi, waktu jadi mbok-mbok. Ampun, ojo dimetukno, aku sing jaga arek iki. Saya bilang, enggak, bukan Anda yang jaga Tuhan Yesus, ini anaknya Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Sampai teriak-teriak, ampun, enggak. 3, 2, 1, dalam nama Yesus. Geblak akhirnya. Sadar dia kan, sadar. Terakhir, penutupan, penuntasan. Dia bilang, Pak tapi ini ada putih-putih terbang lari-lari Pak, Pak. Ayo ikuti saya berdoa, supaya selesai. Ya. Ayo ikuti saya berdoa, Tuhan Yesus. Tiba-tiba mulutnya gak bisa. Gitu. Tuhan Yesus, gak mau dia. Tuhan Yesus, gak mau. Oke kita doa lagi. Selesai doa, yang terakhir, dia mulai mengikuti. Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan Yesus. Aku percaya. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah juru selamat. Aku percaya. Tuhan Yesus. Engkau bisa melepaskan. Aku dari setan. Dan saat ini Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku sudah bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Melek saya tanya, ada enggak saya tanya? Sudah enggak ada Pak, saya sudah enggak ngelihat lagi. Jimatnya saya bakar 2. Yang saya tadi bilang dibungkus kain-kain dan sebagainya. Hari ini tidak apa-apa karena kita punya perlindungan Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus, mau ada orang ngirim santet, mau ada orang jahat, Tuhan pasti membela orang benar. Amin. Kalau kita tahu kebenaran ini, jemaat yang dikasih Tuhan, wis gak usah nonton film setan, wis gak usah baca-baca ramalan, wis gak usah seneng klenik-klenik. Itu loh yang bikin kita itu terikat. Kemarin saya juga melayani satu tempat yang di situ ada bis, yang katanya bisnya itu ada kendala masalah. Ya. Saya doa sama Pak Tri berdua, padahal tanahnya datar Bapak Ibu Saudara. Di dalam bis lo bisa goyang Bapak Ibu, goyang terguncang gitu. Tambah kenceng Pak gitarnya, goncang. Ya selesai udah, karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Di belakang bisnya itu ada pohon kelapa. Gak ada angin, gak ada hujan. Itu loh bisa kewer-kewer Bapak Ibu, apa namanya itu? Dahannya itu loh, bisa goyang-goyang gitu. Saya mau katakan, ada nama Yesus, gak usah takut lagi Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu jangan wis klenik-klenik, percaya-percaya, yang gitu-gitu. Tanggalan, hari-hari, semua hari itu baik. Gak ono hari, lagi ojo metu loh, ya iki engkau diculik kan. Diculik ambek sopo sih? Kalau engkau mengalami Tuhan, engkau akan menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Saya mau yakinkan, alami.
Saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami hari ini. Mungkin Anda mengalami masalah finansial. Minta Tuhan, Tuhan kasih hikmat Tuhan. Supaya saya bisa kerja apa, supaya saya bisa menghasilkan apa. Kalau hari ini kau punya pergumulan pendidikan, Tuhan saya mau sekolah di sini, saya mau kuliah di sini Tuhan. Kalau engkau punya pergumulan tentang jodoh, Tuhan aku mau suami yang gak ringan tangan. Di gereja kelihatannya mesra, di rumah gepoan. Saya mengatakan, kalau suami gepoan itu setan namanya. Cuman setan yang suka kasar. Iya Pak, enggak gepuk kok Pak. Tapi lek misui aku Pak, kebun binatang Pak. Dek prigen di Gowo nang Blitar Pak. Jangan buka celah untuk setan. Alami Tuhan. Ya. Kemarin juga ada yang menghubungi saya kesaksian seorang pemuda. Dia mau wisuda, dia bilang, Pak, saya mau sebelum saya wisuda, saya lagi kuliah, saya dapat kerja Pak. Tahukah saudara? Kemarin dia hubungi saya, Pak, puji Tuhan Pak. Sabtu saya wisuda, hari Kamis Rebu, jadi sebelumnya ya. Saya keterima lamaran dan Senin saya sudah bekerja. Jadi wisuda lulus, dapat kerja. Ayo Bapak Ibu, jangan cuma dengar, ngalami. Anda harus mengalami. Yang mengalami, setelah mengalami apa? Saksikan. Haleluya.